Pak Ahmad, 65 tahun, baru saja selesai menghadiri seminar kesehatan lansia di Puskesmas. Setelah mendengar penjelasan tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada usia lanjut, dia mulai menyadari beberapa keluhan yang selama ini diabaikan. Pak Ahmad pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter gigi. Selamat pagi Pak Ahmad, ada yang bisa saya bantu hari ini? Halo dokter, selamat pagi. Ini kemarin saya baru selesai dapat penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas, dokter, mengenai kesehatan lansia juga. Saya baru sadar dokter, gigi saya banyak keluhannya dan juga udah lama juga nggak ke dokter gigi. Bagus sekali Pak, mari kita bahas satu persatu keluhan Bapak ya. Kesehatan gigi dan mulut pada usia lanjut memang sangat penting untuk kualitas hidup yang baik. Seiring bertambahnya usia, rongga mulut mengalami berbagai perubahan. Produksi air liur menurun, gusi menjadi lebih tipis dan sensitif, dan tulang rahang dapat mengalami penyusutan. Perubahan-perubahan ini membuat lansia lebih rentan terhadap berbagai penyakit gigi dan mulut. Xerostomia atau mulut kering adalah kondisi yang sering dialami lansia. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar air liur tidak memproduksi cukup air liur. Mulut kering dapat disebabkan oleh obat-obatan, penyakit sistemik, atau proses penuaan alami. Air liur berperan penting dalam membersihkan bakteri dan sisa makanan dari mulut. Dokter, kebetulan kan saya juga ada penyakit diabetes, dok. Itu apakah ada pengaruhnya juga ya terhadap kesehatan gigi saya? Tentu saja Pak, diabetes merupakan salah satu penyakit degeneratif yang sangat mempengaruhi kesehatan mulut. Penderita diabetes memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit gusi, infeksi mulut, dan penyembuhan luka yang lambat. Diabetes dapat menyebabkan berbagai manifestasi di rongga mulut, seperti gingivitis dan periodontitis yang lebih parah, kandidiasis oral atau jamur pada mulut, burning mouth syndrome, dan penyembuhan luka yang terlambat setelah pencabutan gigi atau operasi mulut. Hipertensi atau tekanan darah tinggi juga mempengaruhi kesehatan mulut. Namun, yang lebih signifikan adalah efek samping obat antihipertensi yang dapat menyebabkan mulut kering, membukakan gusi, dan perubahan rasa di mulut. Gigi saya juga ada beberapa yang goyang, dok. Kalau di usia saya sekarang, apakah mungkin memang sudah wajar ya, dok? Gigi goyang pada lansia seringkali berkaitan dengan osteoporosis, Pak. Osteoporosis menyebabkan tulang rahang menjadi rapuh dan tidak mampu menopang gigi dengan baik. Osteoporosis adalah penyakit degeneratif yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Di rongga mulut, osteoporosis dapat menyebabkan kehilangan tulang alveolar yang menopang gigi, membuat gigi menjadi goyang dan akhirnya tanggal. Perawatan gigi dan mulut pada lansia memerlukan perhatian yang khusus. Gunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut, pasta gigi yang berfluoride, dan melakukan penyikatan minimal 2 kali sehari. Tapi dok, saya saat sikat gigi itu lumayan susah kalau menjangkau gigi yang paling belakang, dok. Itu sangat wajar Pak. Untuk mengatasi hal itu, Bapak bisa menggunakan sikat gigi dengan kepala kecil dengan bulu sikat lembut. Jangan lupa juga menggunakan benang gigi atau dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi. Untuk mengatasi mulut yang kering, perbanyak minum air putih, gunakan permen karet tanpa gula untuk merangsang produk air liur, hindari alkohol dan kafein yang berlebih. Ini gigi saya yang belakang ada yang ompong, dok. Saya bikinin gigi palsu di tukang gigi sebelah rumah saya aja ya, dok. Waduh, jangan Pak, itu sangat berbahaya. Mari saya jelaskan bahayanya membuat gigi palsu di tukang gigi. Membuat gigi palsu di tukang gigi sangat berbahaya karena beberapa alasan. Tidak steril, tidak ada pemeriksaan kesehatan mulut terlebih dahulu, ukuran dan bentuk gigi palsu tidak sesuai standar medis, dan menggunakan bahan yang tidak aman untuk kesehatan. Akibatnya dapat menyebabkan infeksi serius, luka pada gusi dan mulut, kesulitan mengunyah dan berbicara. Jadi seberapa sering saya harus kontrol ke dokter gigi, dok? Untuk lansia, sebaiknya kontrol setiap 3-6 bulan ya Pak, apalagi jika Bapak memiliki penyakit sistemik seperti diabetes.
Kontrol rutin membantu mendeteksi masalah lebih awal. Gigi palsu juga perlu perawatan khusus. Lepas dan bersihkan setiap hari dengan sikat khusus gigi palsu. Rendam dalam larutan pembersih khusus. Jangan gunakan pasta gigi biasa yang dapat merusak permukaan gigi palsu. Dan simpan dalam air saat tidak digunakan. Kalau sudah seusia saya seperti ini dok, makanan yang baik buat kesehatan gigi itu apa ya dok? Konsumsi makanan kaya kalsium seperti susu, keju, dan sayuran hijau. Hindari makanan terlalu keras yang dapat merusak gigi atau gigi palsu. Pilih makanan yang mudah dikunyah tapi tetap bergizi. Untuk mengatasi kesulitan mengunyah, potong makanan menjadi potongan kecil. Kunyah dengan kedua sisi mulut secara bergantian. Pilih tekstur makanan yang sesuai kemampuan mengunyah. Dan hindari makanan yang terlalu lengket atau keras. Dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik, Bapak dapat menikmati masa tua dengan lebih berkualitas. Ingat, jangan pernah membuat gigi palsu di tukang gigi dan selalu kontrol rutin ya Pak. Terima kasih banyak dokter. Sekarang saya sudah lebih paham tentang kesehatan gigi dan mulut. Nanti saya akan lebih memperhatikan kesehatan gigi dan mulut saya. Sama-sama Pak, jangan ragu untuk konsultasi kapan saja jika ada keluhan ya. Kesehatan gigi yang baik adalah investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa tua. Setelah pulang dari konsultasi, Pak Ahmad menjadi lebih disiplin dalam merawat kesehatan gigi dan mulut. Dia rutin menyikat gigi, kontrak ke dokter gigi setiap 4 bulan sekali, dan mengikatkan teman-teman sesama lansia untuk tidak membuat gigi palsu di tukang gigi. Kesehatan gigi dan mulut Pak Ahmad pun terjaga dengan baik, membuatnya dapat menikmati makanan dan berkomunikasi dengan percaya diri di usia senja.